Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Saya percaya hari ini kita akan terus dikuatkan. Saya percaya juga hari ini kita akan mendapatkan kedamaian. Saya juga percaya hari ini akan ada jalan keluar buat setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Rabashatakaya. Ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh ya Rabbashidididididid. Berdaulatlah ya Tuhan, berdaulatlah ya Rabbashidikiribiyadada. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sekali lagi, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orebeara bayara. Kira basyede kira bayara. Ina bayara. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, tiada masyid, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Orebe ala masyedere. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada yang sama seperti Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau agung. Dan hari ini kami mau katakan Tuhan, kami tidak menyembah Tuhan yang salah, tapi kami menyembah Tuhan yang benar. Kami juga tidak sedang menyembah Tuhan yang mati, tapi kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Bapa, sekali lagi terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu ini. Biarkan hidup kami terus ada kebanggaan di dalam diri kami. Kami bangga akan Engkau. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mempraktekkan firman-Mu. Jangan sampai firman-Mu berlalu begitu saja, tapi biarkan firman-Mu itu jatuh di hidup kami, di tanah hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan perenungan firman. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu.
Saya akan melanjutkan seri Amsal hari ini. Dan apa yang saya sampaikan hari ini itu masih ada hubungannya di episode yang ke-25 ya, dari Morning Devotion, yaitu pemalas versus bekerja di episode 25. Dan ini ada hubungannya dengan itu. Dan hari ini saya akan memberikan tema pemalas banyak keinginan. Ya, pemalas banyak keinginan. Nah, saya ajak kita baca ataupun membuka firman Tuhan ya dari Amsal 13 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan di terjemahan baru dan juga dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan berkata, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kemudian dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, si pemalas banyak keinginan, tapi tak satu pun yang dicapainya. Orang yang bekerja keras mendapatkan segala yang diinginkannya. Saya berdoa dan juga mengajak supaya sebagai anak-anak Tuhan kita bukan orang yang malas, tapi kita orang yang rajin. Amin. Ya, karena Bapa kita itu rajin. Dia tidak pernah tertidur, itu artinya dia rajin. Saya tidak bicara tentang kekuasaannya dia, tetapi yang sedang saya katakan adalah dia rajin, Bapak Ibu. Bahkan saya mau katakan, waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia bukan anak pemalas, tapi dia anak yang rajin. Dia suka membantu orang tuanya. Maka itu saya katakan, saya berdoa dan saya mendorong dan saya berharap supaya Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak Bapa yang juga rajin, bukan pemalas. Karena pemalas, firman Tuhan katakan terlalu banyak keinginannya. Makanya Amsal tadi menulis dengan sangat jelas bahwa orang yang malas itu punya banyak keinginan, tapi tidak ada yang bisa dicapai oleh pemalas. Saya mungkin mengambil contoh seperti ini. Seorang pemalas pengen punya rumah, tetapi selama bertahun-tahun dia nggak bisa memiliki rumah karena dia nggak pernah bekerja. Ataupun kalau dia bekerja, kerjanya angot-angotan. Terlalu banyak keinginan. Si pemalas pengen pergi liburan, tetapi nggak pernah mau kerja-kerja. Cuman diem aja terus. Si pemalas pengen makan ini, tapi nggak pernah mau usaha, nggak pernah mau beraktivitas, nggak pernah mau mengeluarkan keringat untuk dia bisa mendapatkan hasil. Terlalu banyak keinginan di dalam hati orang yang malas. Sedangkan firman Tuhan berkata, orang yang rajin diberi kelimpahan. Haleluya. Dan saya mau katakan bahwa orang yang rajin, kenapa dia sampai diberi kelimpahan? Karena dia memang mau terus berjuang. Itu loh orang yang rajin. Kenapa dia bisa menikmati? Karena dia berjuang. Dia bangun lebih pagi, dia berangkat lebih dulu. Di saat yang lain dia berhenti belajar, dia tetap belajar. Di saat yang lain sudah menyerah, dia tidak menyerah. Itu orang yang rajin. Dan dia bisa diberi kelimpahan, firman Tuhan katakan. Saya percaya kelimpahan ini bukan cuma bicara harta, tapi ini juga bicara promosi, ini juga bisa bicara tentang bagaimana dia lebih banyak dibutuhkan daripada yang lain. Yang lain mungkin kena PHK, dia nggak kena PHK. Kenapa? Karena dia rajin, dia pintar, dia bisa menghandle 1, 2, bahkan sampai 3 pekerjaan, bahkan sampai 4 pekerjaan sekalipun. Ya. Orang yang rajin. Tapi kalau pemalas terlalu banyak keinginannya. Nah, kita mau belajar jangan sampai kita menjadi pemalas. Karena dari firman Tuhan ini kita bisa belajar sesuatu yang sangat bagus
Bahkan saya katakan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang sangat penting yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka akan ada hasilnya yang kita bisa nikmati. Saya masih ingat dulu ketika saya bersama dengan istri, setelah kami menikah, kami masih tinggal di Ciputat waktu itu. Ya, lebih tepatnya saya menyebutnya di rumah mertua indah. Gitu. Artinya saya masih tinggal dengan mertua, ya, istri saya masih tinggal dengan orang tuanya. Beberapa bulan setelah kami menikah, kami masih tinggal di rumah mama. Dan dari Ciputat waktu itu kami ngantor di Meruya, di pinggir tol itu ya. Ada ruko-ruko, saya lupa nama rukonya apa, tapi tepat persis di pinggir tol. Itu di daerah Meruya, Jakarta Barat. Jadi setiap hari saya bersama dengan istri saya harus melakukan perjalanan yang lumayan untuk sampai ke kantor. Satu kali dalam sebuah perjalanan dari rumah ke kantor, istri saya berkata kepada saya, "Sayang, aku kok pengen bubur ya." Karena kebetulan dia memang favoritnya bubur. Salah satu makanan favorit istri saya adalah bubur. Satu kali ya sudah, kita pergi ke sini Inta. Oh iya, istri saya bilang, "Iya, aku mau ke situ." Dia sebutin salah satu tempat, itu adalah sebuah pasar. Dan kebetulan pasar itu dekat dengan kantor gereja yang di Meruya. Singkat cerita kami sampai di situ. Ya. Dan istri saya membeli bubur di situ. Kenapa kami yakin bahwa bubur itu sudah jualan? Karena waktu itu kami masih pagi, ya, kami jalan pagi-pagi waktu itu. Ya, kalau tidak salah sekitar jam 5 kami sudah keluar dari rumah. Dan jam 6 atau setengah 7 kami sampai di tempat lokasi yang jualan bubur itu. Ya, kemudian singkat cerita dibawa ke kantor. Tapi kenapa kami yakin bahwa kami bisa mendapatkan bubur itu? Karena memang kami tahu si tukang bubur ini selalu memang buka buburnya itu pagi-pagi. Selalu pagi. Setengah 6 atau jam 5 dia sudah buka kalau tidak salah. Nah, satu kali kami pergi ke salah satu mall. Ya, singkat cerita kami ketemu sama tukang bubur ini. Ya, seorang tukang bubur, ibu-ibu sederhana, jualan di pasar pakai rombong gitu, orang Jawa bilang ya, gerobak gitu. Ya. Dan hari itu kami ketemu dengan ibu tukang bubur ini di sebuah mall yang kalau saya mau menyebutkan ya biasanya orang-orang yang datang ke mall ini orang-orang yang menengah ke atas lah biasanya. Ya. Dan hari itu saya dengan istri memang datang ke mall tersebut karena diundang oleh salah satu jemaat yang ada di Jakarta. Waktu itu kami masih mengembalakan di Jakarta. Dan salah satu jemaat mengundang kami untuk datang ke situ, pengen ngobrol-ngobrol sekaligus juga makan di mall itu. Dan waktu kami ketemu ibu ini kami ngobrol, "Ibu, ya. Terus saya tanya, "Loh ibu diundang siapa di sini?" gitu ya. "Oh enggak, kami udah biasa mah ke sini." Wah, hebat juga ini ibu, tukang bubur gitu ya. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit menggelitik hatinya dia ya. Kan saya bertanya, "Ibu diundang siapa ke sini?" gitu ya. Terus dia berkata, "Enggak, kami udah biasa di sini." Singkat cerita kami ngobrol-ngobrol sebentar dan akhirnya ibu ini bilang kepada kami, "Oke ya, aku mau pergi dulu karena anakku pengen makan ke restoran ini." Wah, kaget saya. Makan ke restoran. Dan restorannya waktu disebutin itu cukup punya nama juga gitu ya. Saya nggak usah sebutin lah ya. Cukup punya nama juga. Akhirnya kami berpisah dan saya sama istri saya lihat-lihatan, kami ngobrol, hebat juga ini si tukang bubur ini ya. Suka kesini, suka makan di restoran itu. Tapi satu hal yang pelajaran yang saya dapatkan adalah apa? Tukang bubur ini, dia bukanlah seorang pemalas. Kalau dia seorang pemalas, dia nggak akan pernah dapat keinginannya dia. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar. Kalau kita seorang pemalas, maka yang kita kejar, yang paling utama adalah hasilnya. Itu seorang pemalas.
Yang dikejar itu apa? Hasilnya dulu. Tapi kalau orang yang rajin, dia akan menghargai proses yang bisa memberikan hasil. Beda. Pemalas, yang dia kejar yang paling utama itu hasilnya. Tapi kalau orang yang rajin, dia akan menghargai proses yang bisa memberikan hasil buat dia. Sama seperti ibu ini. Dia orang yang rajin, dia bukan seorang pemalas. Dia tidak hanya mengejar hasil. Dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi dia menghargai proses. Dia bangun lebih pagi, dia buat buburnya, ya betul-betul ya. Di saat yang lain belum buka, dia sudah buka. Itulah proses. Kemudian kita bisa belajar yang berikutnya juga adalah apa? Seorang pemalas hanya bisa sampai di batas keinginan. Itu saja. Oh ingin. Itu tadi. Seorang pemalas cuma bisa sampai di batas keinginan. Pengen gini. Tapi cuma ya sampai di situ saja sudah. Dia nggak bisa. Keinginannya itu menjadi kenyataan itu tidak bisa. Karena apa? Karena dia malas. Tapi kalau orang yang rajin, dari sebuah keinginan, dia akan beranjak kepada sesuatu yang terwujud. Artinya apa? Keinginannya itu akan terwujud. Itulah orang yang rajin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini engkau menginginkan sesuatu, saya mau katakan, yang pertama pasti andalkan Tuhan. Tapi yang kedua yang mau saya katakan kepadamu, jadilah orang yang rajin. Jangan jadi pemalas. Karena pemalas cuma sampai kepada keinginan. Ingin. Ya, kayak satu lagu itu loh, ingin jadi ini, ya cuman ingin aja. Kayak mimpi di siang bolong gitu ya. Kan ada lagu nih, pengen jadi ini. Tapi itu kan lagu, tapi itu adalah mencerminkan juga dari kebanyakan orang yang hanya pengen jadi ini tapi malas. Tapi orang yang rajin, dia tidak lagi hanya sampai pada keinginan, tapi keinginannya itu akan menjadi terwujud. Yang ketiga, seorang pemalas tidak pernah mempersiapkan untuk masa depannya. Apalagi masa depan anak-anaknya. Tapi orang yang rajin selalu mempersiapkan masa depannya dan masa depan anak-anaknya. Saya bilang sama istri saya, Inta, ini kita semakin tahun ini pasti kita akan semakin tua. Itu hukumnya memang sudah seperti itu, gak bisa kita tolak. Nah sekarang kita mau jadi seperti apa di masa tua kita nanti, Inta. Banyak orang gak berpikir seperti ini. Tapi saya percaya orang yang rajin, dia akan memikirkan bagaimana dia mempersiapkan masa depannya. Termasuk juga dia akan memikirkan masa depan anak-anaknya. Tapi kalau pemalas, dia gak pernah mempersiapkan masa depannya. Makanya jangan heran kalau kita kenal si A, si B, atau kita tahu si A, si B, si C. Waduh, dia tuh kan padahal tadinya lagi jaya-jayanya kok sekarang bisa ini ya. Nah, ya sesungguhnya dia terlalu menikmati apa yang ada. Tapi dia seorang pemalas, tidak pernah mempersiapkan masa depannya. Saya mau katakan kepada setiap kita, janganlah kita menjadi pemalas. Tapi jadilah orang yang rajin. Sekali lagi ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga menyaksikan episode 25 di Morning Devotion. Karena ini ada hubungannya. Jadi hari ini kita belajar. Pemalas banyak keinginannya, tapi tidak ada yang tercapai. Tapi orang yang rajin, dia akan mendapatkan bukan hanya sekedar yang dia inginkan, tapi yang dia inginkan itu akan menjadi kenyataan. Kesimpulannya adalah apa? Alkitab tidak pernah mengajarkan kita menjadi pemalas. Tapi Alkitab memberikan penegasan bahwa orang yang rajin adalah orang yang akan menikmati hasilnya. Dan orang yang rajin harus terus melekat kepada Tuhan. Amin. Jadilah orang yang rajin dan jangan jadi pemalas. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu selesai.
Aku menyerahkan setiap umat Tuhan hari ini dalam segala aktivitas mereka. Engkau bersama mereka, Engkau melindungi mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terluka Tuhan hati mereka Kau pulihkan. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Dan biarkan mereka menjadi orang-orang yang rajin ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan Engkau memberkati segala yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. God bless.